Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 19 dengan judul menganalisis laba kotor. Tujuan pembelajarannya itu untuk memahami pengertian analisis laba kotor. Yang kedua itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba kotor. Selanjutnya memahami manfaat analisis laba kotor bagi perusahaan dan mengetahui cara menghitung perubahan laba kotor. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai analisis laba kotor, yaitu analisis yang digunakan perusahaan untuk mengetahui penyebab kenaikan atau penurunan laba sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa mendatang. Pengertian analisis laba kotor. Pengertiannya itu, analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya serta mengetahui penyebab perubahan laba tersebut. Data yang dibutuhkan yaitu target laba yang telah ditetapkan, terus juga ada pencapaian laba pada periode berjalan, selanjutnya juga ada data laba beberapa periode sebelumnya. Pengertian laba kotor. Laba kotor sama dengan pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau disebut juga HPP. Laba bersih sama dengan laba kotor setelah dikurangi biaya operasional dan pajak. Laba kotor merupakan keuntungan awal yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi biaya operasional dan pajak. Oleh karena itu, analisis laba kotor sangat penting untuk mengetahui kinerja penjualan perusahaan. Faktor-faktor penyebab perubahan laba kotor. Perubahan laba kotor dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu yang pertama itu penjualan. Bisa dipengaruhi dengan harga jual, jumlah barang yang dijual, dan yang kedua itu harga pokok penjualan atau HPP. Bisa dipengaruhi oleh harga pokok rata-rata dan jumlah barang yang dijual. Selanjutnya, 4 penyebab perubahan laba kotor. 4 penyebab perubahan laba kotor itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu perubahan harga jual, perubahan kuantitas penjualan, perubahan harga pokok penjualan, dan perubahan kuantitas barang yang dijual. Jika harga jual naik atau jumlah penjual meningkat, maka laba kotor cenderung naik. Sebaliknya, jika harga pokok penjual meningkat, laba kotor dapat menurun. Selanjutnya itu manfaat analisis laba kotor. Analisis laba kotor memiliki beberapa manfaat, yaitu mengetahui penyebab naik atau turunnya harga jual, mengetahui penyebab naik atau turunnya harga pokok penjualan, menjadi bentuk evaluasi bagian penjualan dan produksi, mengukur kinerja manajemen dalam satu periode, menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi perusahaan pada periode berikutnya. Dengan analisis laba kotor, perusahaan dapat mengevaluasi apakah target laba telah tercapai serta menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan keuntungan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perencanaan laba kotor. Perencanaan laba kotor dipengaruhi oleh volume penjualan tahun sebelumnya, harga jual periode sebelumnya, tren permintaan pasar, kondisi persaingan, tingkat inflasi, kondisi perekonomian, perubahan selera konsumen, dan anggaran promosi. Perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal agar target laba yang dilaksanakan dapat tercapai. Yang selanjutnya itu analisis perubahan laba kotor. Perubahan harga jual atau sales price variance, rumusnya itu HJ2 dikurang HJ1 dikali K2. HJ1 adalah harga jual periode sebelumnya, HJ2 adalah harga jual periode sekarang, dan K2 adalah kuantitas penjualan sekarang. Interpretasi. Hasil positif sama dengan menguntungkan dan hasil negatif sama dengan merugikan. Perubahan kuantitas penjualan atau sales volume variance, rumusnya itu K2 dikurang K1 dikali HJ1. Positif sama dengan penjualan meningkat atau menguntungkan. Kalau negatif itu penjualannya menurun atau merugikan. Yang ketiga, harga pokok. Perubahan harga pokok penjualan, cost price variance, rumusnya itu HPP dikurang HPP 1 dikali K2. Positif sama dengan biayanya naik atau merugikan, negatif sama dengan biayanya turun.
atau menguntungkan. Selanjutnya, keempat, analisis tersebut membantu perusahaan mengetahui apakah perubahan laba disebabkan oleh harga jual, volume penjualan, biaya produksi, atau jumlah produk yang dijual. Kesimpulannya yaitu, analisis laba kotor digunakan untuk mengetahui penyebab perubahan laba dari satu periode ke periode berikutnya. Faktor utama yang mempengaruhi laba kotor adalah penjualan dan harga pokok penjualan. Analisis laba kotor bermanfaat sebagai alat evaluasi dan dasar pengambilan keputusan manajemen. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat menyusun strategi untuk meningkatkan laba pada periode berikutnya. Jadi, analisis laba kotor tidak hanya menunjukkan besar kecilnya keuntungan perusahaan, tapi juga membantu manajemen memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.